Oke guys, kali ini aku akan menjelaskan tentang berapa lama waktu ideal yang diperlukan seorang videographer dalam mengedit projectnya atau project wedding lah, kita khususkan project wedding. Tapi sebenarnya secara project lain-lainnya sebenarnya hampir sama, cuman yang membedakan nantinya adalah kontennya. Jadi seberapa banyak kontennya itu akan menentukan lama pengerjaannya. Oke. Kalau saya pribadi atau tim Zeta Picture pribadi, biasanya standarnya dalam mengerjakan satu project wedding, kita standarnya adalah 4 hari. 4 hari itu rinciannya seperti apa? Hari pertama adalah kita menyeleksi. Jadi shotnya tadi, kumpulan dari shot-shotnya itu kita menyeleksi yang mana yang bagus, yang mana yang harus dibuang, yang mana gambar yang bagus, yang mana gambar yang goyang, kurang bagus kita enable atau kita hapus. Jadi hari pertama kita cek keseluruhan shotnya. Habis di backup video yang sebelah sini, habis di backup di manajemen file, terus habis itu masuk ke dalam Premiere-nya, kemudian kita mulai menyeleksi. Ketika kita nyeleksi, kita cek satu persatu. Setelah itu udah selesai semua, atau kalau bisa di hari yang sama itu lebih baik. Di hari kedua adalah kita mencoba untuk membuat scene by scene. Jadi scene-nya itu seperti apa? Dalam artian gini, scene pertama adalah scene preparation yang cowok. Jadi kita gabungin antara shot ke shot yang intinya adalah hasil seleksi kemarin yang bagus-bagus itu kita gabungin menjadi satu di scene. Jadi scene kecil. Begitu juga di preparation yang cewek, terus kemudian akad dan lain sebagainya. Kita gabungin scene-scene kecil-kecil itu tadi. Nah, setelah itu di hari ketiga sebelum kita masuk untuk menggabungkan antar scene itu, kita bikin yang namanya story. Jadi kita sebelum menggabungkan paling enggak kita punya bayangan di dalam scene by scene-nya itu tadi. Kira-kira kita mau memunculkan story apa yang kuat dari hasil footage kita. Nah, dari situ kita hari ketiga kita bikin story dan mulai memasukkan scene by scene-nya berdasarkan story yang kita bikin. Setelah itu selesai, kita mulai ke proses finishing. Kita tambahin efek-efek, tambahin color grading dan lain sebagainya. Kita tambahin sehingga story kita ini bisa lebih kena. Klien kita bisa lebih memahami dan penonton yang tidak ikutan di acaranya bisa merasakan hal yang sama. Seperti itu di hari keempat biasanya seperti itu. Tapi dalam kejadiannya adalah biasanya kan ada project-project yang lain. Jadi standarnya kita memang 4 hari. Tapi kadang kan ada project yang berdekatan waktunya. Jadi kita harus ngerjain dulu 4 hari ke project yang sebelumnya, terus 4 hari berikutnya ya project yang berikutnya, kemudian seterusnya. Jadi biasanya kita bisa maksimal kita bisa ngasih ke klien kurang lebih dalam waktu sebulan. Jadi kalian sebagai klien juga harus memahami bahwa kita sebagai videographer juga punya project yang lain. Jadi kita juga spare waktu. Kita juga usahakan dalam waktu yang singkat kita selesaikan project-project sebelumnya agar project kalian juga selesai lebih cepat, seperti itu. Dan kemudian untuk kalian yang videographer, ketika kalian mengerjakan video itu lebih dari 4 hari, yang terjadi adalah yang pertama, project kalian yang lainnya bakal mundur. Yang kedua, project kalian istilahnya klien juga pengen hasilnya secepatnya. Jadi klien mengira bahwa kalian kok nggak sungguh-sungguh dalam mengerjakan videonya, seperti itu. Saran saya kepada kalian yang videographer, ya ini merupakan tanggung jawab kalian untuk segera diselesaikan. Jadi mindsetnya adalah semakin cepat kalian mengerjakan dan semakin bagus kalian mengerjakan, saya yakin akan memunculkan project-project yang lain yang lebih banyak dan lebih mendatangkan rezeki yang banyak juga kepada kalian. Oke? Itu dulu yang bisa kita bahas. Paling tidak kalian sudah memahami workflow-nya day by day-nya ketika pasca produksi seperti apa. Dan mungkin kalian bisa diskusikan workflow kalian di bawah hari demi harinya, atau gimana proses kalian ketika setelah selesai syuting sampai akhirnya finishing. Kalian bisa ceritakan di kolom komentar, kita bisa diskusikan. Atau ada yang punya kasus tertentu, kalian bisa diskusikan di bawah. Oke, thank you for watching, and jangan lupa di subscribe, like, share, komen, share ke sosial media kalian, and see ya, thank you.